Setelah menyingkirkan raksasa Asia, timnas Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia 2024 kini tinggal selangkah lagi. Timnas Indonesia U23 meraih tiket ke Olimpiade Paris, dan untuk membahas peluang Indonesia mengalahkan Uzbekistan telah hadir di studio pengamat sepak bola Bung Ma'ruf El Rumi. Selamat siang Bung Ma'ruf, salam olahraga. Selamat siang, salam olahraga. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, tidak berlama-lama, langsung aja pertanyaannya ini. Nyangka nggak Indonesia bisa sejauh ini langkahnya di Piala Asia U23? Iya, kalau nyangka tidak nyangka sebenarnya agak tidak menyangka. Kenapa? Karena kemudian kan kita berhasil melewati fase-fase yang cukup sulit ya. Terutama setelah pertama adalah persiapan. Persiapan kita lihat bahwa kita dikatakan sebagai masuk dalam grup neraka karena di situ ada tuan rumah. Kemudian ditambah lagi ketika laga pertama menghadapi tuan rumah, kita kemudian kekalahan. Dan setelah itu nasib Indonesia ditentukan menghadapi Australia, menghadapi Yordania. Tapi ternyata dua laga ini kemudian bisa dimenangkan. Ketika lolos dari fase grup pun tidak mudah karena kemudian yang menjadi lawannya adalah pilihannya dua ketika itu. Pertama Korea atau Jepang, sama-sama sulit orang mengatakan. Ternyata kita bertemu dengan Korea dan ternyata kita bisa mengalahkan Korea. Sesuatu yang sangat istimewa. Menangnya pun sangat meyakinkan, bukan kemudian menang beruntung, kemudian menang yang seperti ketika menghadapi Australia yang katakanlah Australia tidak dalam performa terbaik dan kita menang dengan 2-0. Awalnya kita unggul terlebih dahulu, kemudian kita unggul penguasaan bola, kita unggul dari sisi jumlah tembakan. Jadi ini menunjukkan bahwa sesuatu yang kita ragukan awalnya ternyata tidak seperti kenyataannya tidak seperti yang kita ragukan. Indonesia tampil luar biasa dan menurut saya Indonesia layak untuk berada di fase ini setelah berhasil mengalahkan dua tim besar, bahkan tiga tim besar, Qatar, Australia, dan Korea. Jadi saya pikir Indonesia layak berada di posisi sekarang. Dari zaman saya nonton Bung Ma'ruf jadi komentator dulu waktu zaman Indonesia kan sudah lama ya ada naturalisasi ya. Betul. Hingga sekarang ini naturalisasinya apa sih yang membedakan sehingga mainnya tuh berbeda? Naturalisasi yang sekarang dengan lokal sekarang tuh benar-benar kompak dan berbeda. Apa yang membedakannya, Bung? Yang membedakan adalah bahwa mungkin filosofi sepak bola sekarang Indonesia itu agak berbeda dengan sepak bola zaman dulu. Zaman dulu adalah ketika orang main bola ya udah main bola saja. Yang paling penting fisiknya. Terkait dengan knowledge, terkait dengan kemampuan terkait dengan knowledge dan pemahaman taktik itu tidak terlalu menjadi urgent. Ya dulu lebih ke skill dan fisik. Skillnya pun orang mengatakan pemain yang bagus adalah pemain yang kemudian bisa membawa bola dari bawah sampai kemudian ke atas. Orang yang bisa melakukan dribbling dari ujung dari depan gawang sendiri sampai kemudian ke depan gawang lawan. Sekarang sepak bola nggak seperti itu. Sepak bola yang kita lihat di eranya Sintayong adalah kemudian sepak bola yang dia fisik iya, karena kemudian pemain kita bisa bermain 90 menit bahkan 120 menit dengan tensi yang tidak terlalu berbeda. Ditambah lagi penalti yang menguras emosi. Jadi ada peningkatan dari fisik meningkat, mental meningkat, plus memang bahwa sekarang kita melihat sepak bola bukan soal bagaimana kemampuan dribbling individu, tapi bagaimana kolektivitas itu diajarkan dan kemudian bagaimana bermain dengan game plan, kemudian bisa beradaptasi dengan taktik. Pemain kita dulu lebih cenderung ketika mereka biasa main 4-4-2, mereka sulit beradaptasi ketika misalnya bermain dengan 4-3-3 atau kombinasi dengan 3-5-2 atau kemudian kombinasi dengan 3-4-2-1. Sekarang sangat fleksibel. 3 pertandingan yang dimainkan oleh Sintayong formasinya berbeda. Menghadapi Qatar sebagai tuan rumah, formasi yang dipakai adalah 3-4-2-1, menempatkan seorang target man strike, kemudian didukung oleh Marcelino dan Witan dengan 3 pemain belakang, 4 pemain tengah. Ketika menghadapi Australia agak lebih adaptif dengan menggunakan 4-6-1 dengan memperkuat di lini tengahnya. Tapi ketika menghadapi Yordania karena butuh kemenangan, yang dipakai adalah 3-4-3 dengan semua variannya. Nah, kalau kita lihat formasi dasar seperti itu, tapi kemudian bisa berkembang dalam pertandingan. Pemain kita sudah mulai tahu bagaimana beradaptasi dengan taktik. Jadi ketika Sintayong pengen main seperti ini, lawan seperti ini, tidak ada kendala. Dan itu kita lihat, mindset pemain kita sudah cukup cerdas. Kenapa kemudian kita bisa menyatu dengan pemain naturalisasi, pemain diaspora? Diaspora ya. Karena bahwa pelatih tahu betul siapa pemain yang diambil. Dia tahu bahwa dia mau main seperti ini, dia melihat CV-nya pemainnya dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan taktiknya. Yang kurang di mana, yang perlu ditambal seperti apa. Oke, ternyata Sintayong melihat bahwa salah satu kelemahan kita adalah barisan belakang kita. Nah, kemudian yang didatangkan pemain-pemain yang punya kemampuan kemudian di barisan belakang. Kita dulu kan sempat, kenapa kok pemain yang didatangkan belakang semua, depannya mana itu. Ternyata Sintayong ingin membangun backup-nya dari belakang. Tapi pemain itu kemudian tidak hanya bisa bermain dalam satu posisi, dia bisa bermain setidaknya dalam 3 posisi. Nathan misalnya, kan dia tidak, awalnya dia lebih banyak bermain sebagai fullback. Tapi ketika di era Sintayong, dia bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Nah, formulasi inilah yang kemudian Sintayong berhasil menyatukan. Jadi pertanyaan kalau kenapa kok bisa tiba-tiba kompak seperti sekarang? Faktor internal pemain kita sudah paham taktik, faktor fisik bagus, plus pelatih tahu apa yang harus dilakukan dengan timnya dan sangat percaya diri dengan semua keputusannya. Tadi disampaikan bahwa ketika menghadapi Yordania kita menggunakan 3-4-3 karena kita butuh kemenangan. Tapi Uzbekistan kita memang butuh kemenangan. Tapi ini tim kan benar-benar super power ya di Piala Asia U23 ini luar biasa.
belum pernah kebobolan kalau tidak salah ya, dan juga selalu menang 100% rekor kemenangannya. Iya, dan mereka 2 kali mengalahkan tim wakil dari Asia ya. Menghadapi Malaysia mereka menang, menghadapi Vietnam mereka juga menang. Bahkan Kuwait mereka seperti pesta gol, bersenang-senang dengan gol dengan 5 golnya. Mereka hanya kalah, kalau kita lihat ditarik dalam 10 pertandingan terakhir mereka ada beberapa. Dan Indonesia pernah ketemu Uzbekistan dan kalah di 16 besar SEA Games. Di 16 besar Asian Games. Kalah dengan skor 2-0. Kalau nggak salah pelatihnya Indra Safri. Masih Indra Safri ketika itu. Nah, sekarang adalah yang membedakan adalah bahwa catatan rekor dari Uzbekistan bagus. Kemudian mereka juga berusaha mengalahkan juara bertahan Arab Saudi dengan sangat meyakinkan 2-0. Nah, tapi mereka juga pernah dikalahkan oleh Korea. Kita pernah mengalahkan Korea. Ini bisa menjadi modal sisi lain. Yang kedua menurut saya alasan yang kemudian kita membuat kita harus optimis adalah bahwa tim ini jauh berbeda dibandingkan dengan tim ketika dikalahkan oleh Uzbekistan di 16 besar Asian Games. Komposisi materinya berbeda, ada beberapa yang sama, tapi sebagian besar berbeda. Yang kedua adalah mentalitasnya berbeda. Kemudian kita punya bukti bahwa kita bisa mengarahkan tim-tim besar. Uzbek kuat iya, mereka belum kebobolan iya, tapi kemudian mereka belum pernah bertemu dengan tim yang punya kecepatan, tim yang kemudian bisa bermain dengan sangat cair seperti Indonesia. Jadi saya pikir kita harus mengatakan bahwa kita optimis karena penampilan tim kita ketika menghadapi Korea sangat luar biasa, menghadapi Australia kita juga bagus, Yordania itu juga sangat sempurna. Kalau referensinya adalah menghadapi Malaysia, Malaysia sekarang tim mana sih? Betul. Tidak kemudian Malaysia yang 2-3 tahun sebelumnya. Vietnam sama, Vietnam juga komposisinya kita tahu, Vietnam sekarang itu tidak sebagus ketika eranya Park Hang-seo. Jadi ini tim yang berbeda, tim yang sangat matang, tim yang sangat matang dari sisi pengalaman karena mereka tampil di Piala Asia Senior, beberapa mereka tampil di Piala Dunia U20, mereka juga tampil di kualifikasi Piala Dunia dan sekarang akan bertemu dengan Irak mengalahkan Vietnam, dan sekarang mereka tampil di Piala Asia U di bawah 23 tahun dan mereka pengalaman mengalahkan raksasa-raksasa Asia. Apalagi ditambah dengan Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan yang sebenarnya seperti tidak mungkin ya, tapi itu bisa terjadi, mainnya terbuka lagi. Betul, dan itu yang yang itu selalu dikatakan bahwa sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is nothing dalam sepak bola. Jadi semua kemudian terjadi sebelum akhirnya benar-benar pertandingan selesai. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu bukti bahwa ketika pemain bisa main bagus, ketika pemain bisa fokus terhadap pertandingan, maka kemungkinan itu tetap saja terjadi. Orang mengatakan ketika misalnya penalti Rahan gagal, Rahan itu gagal, maka orang masih, wah ini udah kalah nih. Atau ketika tiba-tiba ketika itu sudah tinggal terlebih dahulu, orang mikir, waduh udah berbeda nih. Tapi ternyata pemain kita selalu bisa keluar dari situasi sulit dan itu menurut saya menjadi kunci kenapa kita patut optimis. Kalau kita bicara soal semifinal nanti, kita tahu bahwa target kita sebenarnya sudah cukup ya, maksudnya sudah melampaui target begitu ya. Kira-kira akan sejauh apa? Apakah kita mungkin bisa sampai di titik final dan bisa mengamankan tiket Olimpiade Paris lebih cepat, Bung Maruf? Iya, kuncinya adalah mengamankan tiket lebih cepat ya. Karena kalau kita bicara posisi sekarang, sebenarnya kita sudah setengah kaki kita berada di Olimpiade. Karena kalaupun misalnya kita nanti kalah misalnya kita tidak ke final, atau kemudian kita kalah di perebutan ketiga, kita setidaknya akan lewat jalur playoff. Meskipun akan menghadapi wakil dari Afrika. Guinea. Tapi setidaknya bahwa setengah kaki kita sudah berada di Olimpiade. Jadi ini juga menjadi sebuah catatan tersendiri. Nah, apakah kita optimis? Menurut saya sendiri mengatakan bahwa saya lebih prefer bertemu dengan Uzbekistan dibandingkan misalnya sebelum pertandingan Uzbekistan menghadapi Arab, saya prefer bertemu dengan Uzbekistan. Kenapa? Karena tim ini itu adalah gaya tipikal tim Eropa yang mereka mainnya lebih struktur, mainnya tidak pada imajinatif permainan. Imajinatif permainan ini gini, kalau Arab Saudi itu kan mereka punya pemain yang punya skill individu, punya dribbling yang bagus. Mereka lebih imajinatif dan pemain kita agak sulit menghadapi pemain tim-tim yang mereka bisa bermain secara imajinatif. Tapi kalau menghadapi tim dengan gaya struktur, itu agak lebih mudah untuk diantisipasi. Contohnya ketika menghadapi Australia. Australia kan tipikal main Eropa, struktur kan, basis penguasaan, basis bangun build up bola dari bawah dan kemudian mereka berharap pada fisik mereka. Menghadapi Korea, basis mereka apa? Sama struktur permainan kan, tidak kemudian mereka punya pemain yang punya fleksibilitas kan. Nah, kita 2 pertandingan kita bisa melakukan dan kemudian kita bisa menghentikan. Uzbekistan secara struktur mereka hampir sama struktur mainnya. Mereka bilangnya dari bawah dengan gaya yang agak tipikal kaku khas Eropa dan mereka tidak punya pemain yang kemudian benar-benar punya skill dribble yang bagus. Itu kenapa ketika sebelum Uzbek memastikan tiket lolos, saya mengatakan saya prefer ketemu dengan Uzbek karena tim ini akan agak lebih memungkinkan dihadapi dibanding ketika bertemu dengan tim yang punya pengalaman menghadapi tim seperti itu ya. Iya, tim yang kaku yang kemudian mereka bermain secara struktur. Saya merinding jangan-jangan Indonesia bisa juara nih di Piala Asia U23. Kita berharap ya, kita berharap untuk bisa menjadi juara. Luar biasa ya. Terakhir
Prediksi skor kira-kira akan berapa nih Bung Maruf? Saya melihat bahwa karena rekornya Uzbekistan mereka selalu mencetak gol dalam semua pertandingan dan kemudian pertahanan mereka bagus, tapi at least menurut saya kita punya peluang 2-1 atau mungkin bisa perpanjangan waktu. Penalti lagi dong berarti ya? Kita berharap tidak selesai sampai penalti, agak mengkhawatirkan. Yang penting semoga saja kita ajak masyarakat juga mendoakan Indonesia menang lawan Uzbekistan malam hari ini. Terima kasih Bung Maruf atas dialognya ya, terima kasih banyak.